nggak Mm-mm. Selamat malam. Selamat malam. Selamat hari Malam. Minggu. Selamat hari Selamat Minggu Minggu. untuk semua yang mendengar, melihat. Menyaksikan dan yang penasaran apa itu garda depan. Nah, sekarang inilah kami tayang perdana. Iya. Ya, Pet, mungkin jelasin dulu tuh supaya yang pada ngikut nggak penasaran ya. Apa sih sebenarnya garda depan nih? Iya, Bahasanya ya. asik. Terima kasih Pendeta Desi. Saya melaporkan dari Sanga-Sanga. Ada Pendeta Desi Watimena dari Pendeta Desi Watimena Kalalo, Ketua Majelis Jemaat GPP Jemaat Galilea Cilacap, begitu ya. Kami berdua yang akan memandu seluruh percakapan kita di seputar kepemimpinan dalam pelayanan. Nah, yang perdana sebelum nanti kita jelaskan ya. Saya sebenarnya mau lempar penjelasan garda depan ke Kak Desi. Karena start. Malam ini ada bintang tamu kita, Pendeta Daniel Lumentut ya. Beliau sudah tersohor dan cukup terkenal sebenarnya. Jadi Gitu ya. iya Pak Pen. Saya pas update status terkait dengan kegiatan kita sekarang, orang bilang, wah itu KMJ saya. Wah beliau yang berjasa di Mukul Kepri. Wah beliau memang luar biasa. Apa itu? Mantap. Banyak gitu. Tapi ya sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pendeta Daniel, garda depan TV sebenarnya tidak bertujuan apa ya yang terlalu berlebihan lah. Kita sebenarnya cuma pengen mengisi ruang-ruang virtual, media-media virtual, lalu mau menjadi seperti namanya lah, garda depan, pionir untuk hal-hal di seputar pelayanan secara khusus dalam kepemimpinan. Jadi apapun yang menjadi masukan-masukan penting terkait dengan kepemimpinan di gereja, ya mari bergabung bersama dengan kami. Gitu kira-kira Pendeta Desi? Luar biasa. Yang penjelasan Pendeta Petrus itu selalu paling mantap ya. Jadi apa yang tadi dibilang emang kita ya kepingin mengisi saja ruang-ruang yang memang seringkali jadi kosong, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ya gitu. Artinya supaya kita nggak kehilangan banyak makna yang positif dalam khususnya dalam hal bergereja, ya kami hadir di sini di Garda Depan TV. Asik. Kami di Garda Depan TV, Anda saksikan di rumah masing-masing. Asik. Pak Pendeta jangan tegang dong, Pak Pendeta slow. Ya, santai saja yang kita menyimak. Iya, Pak Pen boleh kasih senyum terbaiknya hari ini kepada yang menyaksikannya, Bapak Ibu, saudari-saudara, teman-teman yang menyaksikan. Saya dan Pendeta Desi akan bercakap-cakap bersama dengan seperti yang tadi kita bilang, seseorang yang cukup tersohor di gereja Protestan Indonesia bagian Barat ya. Tapi sebelum kita bercakap-cakap, karena kita mau saling kenal atau sebenarnya mau menguji perkenalan kita ini ya, pertemanan, persahabatan yang terjalin, kita mau nge-games dulu ya. Pendeta Desi, Pendeta Daniel, kita sama-sama mau, kalau pernah nonton Melanie Ricardo punya acara, dia selalu 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah kalau kita 3, 2, 1 fakta semuanya, kan gitu ya. kita mau game soal fakta tentang diri kita ya masing-masing ya. Nanti saya akan sajikan 3 fakta tentang saya, Pendeta Desi juga demikian, Pendeta Daniel juga demikian. Tapi harus salah satunya salah. Jadi 2 benar, 1 salah gitu. 3 fakta. 1 salah. Ya, 2 benar, 1 salah. Terserah mau di urutan mana, mau 1 kah, 2 kah, 3. Nanti kita sampaikan masing-masing. Setelah kita bertiga sampaikan, kita akan tebak. Jadi ketika saya sampaikan, Pendeta Desi, Pendeta Daniel tebak. Tapi nanti di akhir ngomong dulu 3 faktanya. Begitu ya? Oke. Siap? Oke. Siapa takut? Asik. Dari guess dulu kali ya, guess dulu nih. Oke, wajib itu. Wajib ya. 3 fakta, 2 benar, 1 salah tentang Pendeta Daniel Lumentut. Silakan Pak Pen. Oke, yang pertama pendiam. Pendiam. Yang kedua, Pendoa. pendoa. Luar biasa. Ketiga, Perokok.
perokok. 3P ya, weh, kreatif sekali ini. Iya. 3 fakta, 3P tentang Pendeta Daniel. Ya. Nanti kita tebak 2 benar, yang mana yang salah begitu ya, yang Oke. mana yang benar. Terima kasih Pak Pen, bungkus Pendeta Oke. Desi. Oke, kalau Pak Pendeta Daniel tadi udah 3P ya. Kalau Mhm. kita POP, res, bukan Wis. TOP-DGT tapi POP. Pertama, positif selalu, asik. Positif selalu. Ya, yang kedua, oke banget orangnya, asik. Mantap. Kok muji diri sendiri nih ya? Lanjut Kares. Yang terakhir, pengharga waktu. Wes, Sedap. sebenarnya. Aku jadi bingung mau ngomong apa ini. Salut dong dengan yang terakhir itu loh, pengharga waktu ya. Asik. Jadi Maksudnya, Pokoknya waktu sangat berharga untuk Kak Desi sehingga sangat menghargai, begitu kira-kira ya. Oke. Oke, terima kasih Pendeta Desi. 3 fakta tentang saya. Yang pertama, Kenapa ketawa? yang pertama paling muda gitu ya. Oke. Biar ada P-nya. Yang kedua paling langsing. Asik. Yang ketiga paling apa ya? Inilah paling tanggap teknologi lah di antara kita Asik. bertiga gitu ya. Coba Asik. kita tebak Mantap. fakta-fakta tuh. Oke, kita tebak dari Pendeta Daniel dulu ya. Saya dengan Pendeta Desi tebak. Yang mana Kak Des? Hah? 1, 2, 3 yang mana dari 3 fakta itu? 1, 2, 3. 3P. Yang salah yang pertama. Iya ya, kayaknya yang pertama ya. Fakta Yang pertama, 2. Pak. Yang pertama itu pendiam. Kita aja udah bikin ketawa ya. Iya. Sekali ya. Tiba-tiba Pendeta Daniel bilang pendiam loh. Yang menyaksikan nih mungkin akan bertanya-tanya juga. Kapan diamnya ya? Diam. Oke, kita tebak Pak Pen Daniel, kita berdua tebak Pendeta Desi. Yang mana yang salah Pak Pen? Dari nomor 1 Tiga. dulu. Ketiga. Nomor 3. Pengharga waktu. Itu yang paling benar ya. Itu yang paling salah ya. Iya, sepakat semuanya ya. Oke, kalau saya, yang mana yang paling salah? Yang paling salah. Yang paling salah. Ntar dulu, kok jadi lupa tadi apa ya? Nah, ketahuan usianya ya. Yang pertama tadi Paling, paling langsing. yang kedua itu paling langsing. Tapi paling Nomor dua. Oh, emang. kedua ya salah. Udah, sebenarnya mau mancing itu doang, memperjelas. Oh begitu. Oke. Pintar memang Pendeta Desi ini ya. Oke, jadi secara tidak langsung dari permainan ini ya, kesimpulannya kita lumayan saling mengenal ya. Kita lumayan saling mengenal. Jadi bukan berarti kita ada di room yang sama hanya untuk kepentingan live ya. Ternyata kita sudah cukup saling mengenal satu dengan yang lain. Wah, luar biasa. Ini indah kalau di gereja juga saling mengenal ya. Harusnya. Orang zaman bahla kan tak kenal maka tak sayang. Waduh. Betul. Nah, kalau begitu sebelum masuk di pertanyaan, bagus bridgingnya Pendeta Desi nih. Apa mungkin ada, karena saya share juga di Facebook saya ini ya, kita live ini. Mungkin ada teman-teman saya yang belum kenal Pendeta Daniel, atau teman-teman garda depan yang belum tahu siapa itu Pendeta Daniel. Boleh perkenalan Kak Pak Pen? Oke. Iya. Baik. Jadi nama yang diberikan oleh orang tua saya ke saya, Daniel Yohanes Christian Lumentut. Oh, ada Yohanes Christian ya. Daniel Yohanes Christian Lumentut itu. Lalu apa lagi? Status sekarang melayani di mana, atau mungkin ya riwayat pelayanan singkat lah Pak Pen, boleh ya? Oke, jadi saya melayani pertama itu setelah diteguhkan vikaris di GPIB Jemaat Immanuel Mataram. Tahun 93 itu saya melayani di GPIB
Sejahtera Sosok Sanggau, Kalimantan Barat. Wow. Setelah itu saya dipindahkan ke GPIB Maranatha Bandung. Dari Maranatha Bandung lalu dipindahkan ke GPIB Sili Asih, masih di Bandung. Jadi saya praktis di Bandung itu 9 tahun. Ya. Jadi anak saya dua-duanya itu lahir di Bandung. Nah ini sama dengan saya pun lahir di Bandung nih, anak-anak saya pun lahir di Bandung ini dua-duanya, yang laki-laki pertama, yang kedua perempuan itu. Lalu setelah dari Bandung pindah ke GPIB Betel Tanjung Pinang, Kepri. Kepri. Lalu setelah dari Betel Tanjung Pinang pindah lagi ke GPIB Sebulon Batam. Jadi saya di Kepri itu 10 tahun 4 bulan tuh di 2 jemaat. 2 jemaat tuan tanah ya Pak, tuan tanah ya. Ya. Hampir jadi tuan tanah sana. Nah itu, jadi 10 tahun 4 bulan itu di Kepri, Kepulauan Riau itu. Lalu setelah itu dari Sebulon dipindahkan ke GPIB Trinitas Kota Wisata Cibubur. Nah, yang terakhir sekarang ini sampai saat ini saya masih bertugas di GPIB Batra Iman Ciputat. Jadi sudah ada 7 jemaat itu saya layani itu ya. Begitu. 7, berarti sudah ada 30-an pelayanan. Ya, setiap jemaat memang bervariasi. Ada yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu ya. Gitu. Yang paling lama itu di Jabar 1. Waktu itu namanya masih Jabar 1 itu. Dan di Kepulauan Riau itu yang paling lama itu 10 tahun 4 bulan itu. Tapi 10 tahun itu di 2 jemaat kan Pak? 2 jemaat, di Jemaat Betel Tanjung Pinang dan Jemaat GPIB Sebulon Batam. Tapi masih satu mupel, namanya Kepri, Kepulauan Riau. Jadi kalau mutasi murah aja ya biayanya ya kan? Itu. Pakai angkot dia, pakai angkot. Dekat itu. Tapi yang namanya di Kepri kan tetap harus menggunakan itu ya, kapal gitu, karena memang kepulauan namanya kan banyak pulau gitu. Betul. Berbeda ketika dari Cibubur ke Ciputat ya cukup pakai truk saja itu susah. Gelundungin juga nyampe Pak. Itu, ya, karena masih di daratan. Mungkin perkenalan singkatnya. Wah, terima kasih Pak Pen. Kita bisa bertanya-tanya nih Kades kalau begitu, karena banyak sekali sudah masa makan asam garam pelayanan nih. Kemana-mana nih, Kalbar, Kepri, Jabar. Banyak hal yang bisa kita gali malam ini, Pendeta Des. Terkait dengan Pendeta Daniel. Pak Pen, artinya kalau melihat dari tadi ya pengalaman di 7 jemaat di GPIB, nggak cuma di satu wilayah gitu ya, walaupun ada 2 kali ya di Jabar itu, dan juga di Kepri itu 2 kali di mupel yang sama gitu ya. Jadi paling tidak pengalaman mulai dari Kalbar sampai ke Kepri, masuk Jabar lagi gitu ya, lalu kemudian saat ini sudah di Banten ya sekarang ya, kalau sekarang Banten ya, mupel Banten. Nah, dari pengalaman itu sebenarnya bisa nggak Pak Pen kasih gambaran ke kita, lalu apa sih sebenarnya gereja itu gitu ya, bukan hanya dari soal tempatnya atau gedungnya gitu ya, tapi konsep-konsep apa yang Pak Pendeta bisa sampaikan ke kita gitu ya, berkaitan dengan gereja itu sendiri. Iya, jadi kalau bicara tentang gereja, apalagi GPIB, setiap jemaat tentunya memiliki kekhasan masing-masing itu ya. Di Kalbar, Kepri, di Jawa Barat gitu ya, dan seterusnya itu. Tapi intinya begini sebenarnya, pemahaman dari jemaat tentang gereja itu satu, yaitu bersekutu, ya, beribadah itu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana makna gereja secara personal, ini berarti kan pendapat saya secara pribadi itu ya, memahami dan juga mengerti tentang arti daripada gereja itu ya. Nah, khususnya di masa pandemi ini, saya mengaitkan dengan konteks saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya akan awali dengan lagu KJ 257 itu.
Apa tuh? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Kristus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Nah ini yang menarik yang bait pertama itu. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, yang menarik, Patrice dan juga Desi, yang menarik di masa pandemi COVID-19 ini, kalau kita membuka pintunya, lihat di dalamnya nggak ada orang itu. Adanya multimedia ya Pak? Multimedia dan juga bangku-bangku yang kosong. Ya. Kalaupun ada gereja yang membuka tempat ibadah, itu pun dibatasi orangnya. Ada social distancing dan juga tentunya yang hadir pun terbatas, tidak seperti sebelum COVID itu ya. Duduk pun harus diatur 1-1,5 meter. Jadi kalau lihat pemandangan seperti itu, ini kita ke gereja kok kayak musuhan gitu. Duduknya jauh-jauh gitu. Diatur sampai 1 meter sampai 1,5 meter. Tapi artinya di sini saya mengatakan begini bahwa pemahaman tentang gereja dalam masa pandemi COVID-19 ini lebih mengarah pemahaman tentang persekutuan keluarga. Gitu ya. Jadi sudah dialihkan ke keluarga masing-masing untuk beribadah. Ya. Nah, pada masa sebelum COVID, kita kepada jemaat menghimbau juga selalu bilang dengan mereka supaya mereka datang ke gereja, beribadah di gereja. Ada yang tidak aktif, ada yang tidak pernah ke gereja, kita selalu ingatkan. Tapi sekarang terbalik, kita malah melarang orang untuk masuk gereja itu. Apalagi yang usia 50 tahun ke atas atau usia lansia itu mereka diharapkan ibadah di rumah saja. Nah, sementara kondisi sekarang juga yang begitu rindu untuk ibadah di jemaat itu justru usia-usia yang di atas 50 atau 60 tahun. Karena memang sebagian besar yang beribadah sebelum COVID itu kita akui bahwa memang usia-usia segitu, usia 17 sampai dengan 40 tahun misalnya, itu anak-anak pemuda itu jarang sekali kita lihat memang mereka bergereja itu. Kenapa? Karena mereka berpikir itu kan ibadahnya orang tua. Saya kan sudah ada ibadah tersendiri, sudah ada ibadah KLKGP. Jadi ada pemahaman seperti itu. Padahal berbicara tentang ibadah di jemaat, di gedung gereja, ya, ataupun ibadah keluarga, itu adalah ibadah seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak sampai orang tua usia lanjut. Nah, karena itu sangat disayangkan memang ketika diberikan kesempatan untuk ibadah dalam masa pandemi ini dengan pembatasan usia, seharusnya ini dipergunakan semaksimal mungkin oleh mereka-mereka yang masih muda. Karena yang sudah lansia ya kita sarankan untuk mereka daring saja itu ya. Karena kondisi fisik mereka dan juga kita mencegah untuk supaya tidak terkena virus corona gitu. Jadi kembali dimaknai gereja, kalau saya secara pribadi memahami lebih kepada kebersamaan hidup dalam keluarga yang selama ini sebelum COVID-19 itu kita jarang melakukan ibadah bersama keluarga. Ya, jadi ini sesuatu hal yang sangat berarti untuk saya. Itu yang hilang itu. Biasa kita berkumpul bersama dengan warga jemaat dalam ibadah di gereja, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, kita ada percakapan sama warga jemaat, tapi setelah ibadah tidak seperti itu. Selesai ibadah kita langsung pulang masing-masing ke rumah masing-masing itu. Itu himbauan dari kita dari gereja untuk supaya mereka jangan banyak berkumpul. Tapi sekali lagi bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, disinilah kita dapat memperoleh sesuatu hal yang indah menurut saya itu, karena kualitas dalam keluarga untuk bertemu dan untuk kita dapat sharing, dapat berkomunikasi itu lebih banyak ketimbang
sebelum COVID-19. Jadi saya mengambil hal yang positif itu. Memahami tentang gereja itu adalah persekutuan keluarga yang harus kita terus bina, dan selama ini yang mungkin selama ini pemaknaan daripada persekutuan itu kurang begitu bisa dipahami lebih dalam lagi. Nah, ketika ada persekutuan keluarga, itu sesuatu hal yang sangat indah di mana kita bisa selalu berkumpul dengan keluarga. Itu barangkali yang bisa saya maknai, Desi dan juga Petrus, tentang gereja secara personal itu ya. Khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Dan menarik ya, Petrus tiba-tiba berpikir gini, Kades dan Bapak Daniel ya, jadi dilematis nggak sih kalau pada akhirnya kita memaknai ulang gereja sebagai bagian dari ibadah bersama-sama dengan keluarga, yang penting persekutuannya. Jadi bukan bicara soal di mana kita beribadah untuk kita pendeta-pendeta nih secara khusus, Bapak. Apa itu kemudian menjadi hal yang baik, atau jangan-jangan ini menjadi lampu kuning ini untuk kita kemudian berhati-hati. Suatu saat kita akan tergantikan ya kalau bicara soal profesi pekabaran Injil. Atau mungkin jangan-jangan menurut Pendeta Daniel ini kesempatan kita juga sebagai pendeta menjadi garda depan di tengah-tengah situasi seperti ini dalam konsep yang baru ya. Kalau kita bisa memaknai ulang gereja, maka memaknai tugas panggilan sebagai pendeta juga harus baru, dibaharui dalam tugas tanggung jawab yang ada. Boleh share nggak Pak Pen terkait dengan kalau begitu pendeta itu apa sih menurut Pendeta Daniel di tengah-tengah pandemi? Ya, jadi perkembangan teknologi dewasa ini memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindarkan itu ya. Sebenarnya ada atau tidak ada pandemi COVID-19 itu, perkembangan teknologi itu sudah sedemikian majunya itu. Ya. Nah, hal ini juga merubah sistem bergereja, ya, dari yang tradisional itu berubah kepada sistem yang berbasis internet itu. Ya. Nah, dengan masuknya era globalisasi, maka gereja harus merubah arah itu, tentunya kepada arah yang berbasis tradisional tadi ke internet. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Itu harus kita hadapi itu, tidak bisa kita hindari itu, ya. Perkembangan seperti itu. Dan kita melihat satu sisi bahwa kemajuan teknologi ini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan pekabaran Injil? Perkabaran Injil harus tetap menjadi garda terdepan, karena itu juga adalah amanat agung dari Tuhan Yesus yang harus dalam segala situasi, kondisi, zaman apapun, ya, tetap itu harus menjadi garda terdepan. Ingat kita amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28. Jadi jangan malah mundur, ya. Dan perlu juga kita catat dan kita katakan bahwa perkabaran Injil kan kita mewartakan, menyaksikan, ya, kasih Tuhan, memberitakan keselamatan, bukan dalam rangka kristenisasi. Ini yang barangkali dipahami bahwa ketika gereja atau orang Kristen melakukan pekabaran Injil lalu terjadilah kristenisasi. Tidak demikian, ya. Kita hanya sebatas mewartakan, memberitakan, menyampaikan berita kesukaan itu. Nah, itu tetap harus menjadi garda terdepan dalam segala situasi, kondisi apapun itu, ya. Jadi jangan sampai itu hilang. Apalagi ada semboyan reformasi yang terkenal itu, Pet dan juga Desi. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya. Artinya gereja yang gereja reformasi yang terus membaharui diri, ya. Dan selanjutnya ketika telah diperbaharui, maka dia harus mentransformasi diri. Jadi melakukan satu perubahan. Itu yang barangkali yang perlu digarisbawahi dalam situasi kondisi seperti ini, ya. Transformasi dari gereja itu harus juga ditunjukkan. Nah, khotbah tadi itu bagus itu, ya. Iya, betul. Aku bilang nih kayaknya Bapak Pendeta hari ini. Iya. Dengan adanya iman dan hikmat itu menguatkan spiritualitas kekristenan itu menghadapi era digital, ya. Jadi jangan sampai yang namanya iman dan juga hikmat itu terabaikan. Justru dengan adanya masa era digital ini,
itu juga tentunya menguatkan spiritualitas kita. Ya. Nah, kita memang tidak teknofobia, tetapi banyak orang malah teknofilia itu. Cobalah mulai dari anak-anak PA sampai dengan lanjut usia itu di gereja manapun pasti mereka pegang HP itu. Jadi sebegitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan orang itu juga di gereja itu. Ya, jadi seperti istilahnya itu teknofilia itu. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi artinya dengan kemajuan ilmu teknologi ini jangan sampai itu malah menjadi berhala modern itu, lalu mengabaikan sisi iman yang seharusnya itu harus kita kedepankan. Jadi seorang yang teknofilia itu dia ketergantungan terhadap peralatan digital atau teknologi. Nah, itu saya katakan tadi, jangan sampai itu menjadi satu berhala modern yang kita tidak sadari hal itu. Teknologi yang maju itu adalah anugerah dan berkat Tuhan yang harus kita pergunakan dengan baik. Jangan disalahgunakan berkat Tuhan itu. Dan sekarang ini berbicara tentang pendeta, apakah masih dikategorikan sebagai garda terdepan untuk pengabaran Injil? Jawabannya iya, dan tidak bisa digantikan dengan teknologi. Itu yang harus barangkali dipahami betul-betul, jangan sampai malah bukan jadi garda terdepan, malah jadi garda terbelakang pendeta. Tugasnya itu ya. Itu yang memang perlu dicermati dalam situasi dan kondisi saat ini. Nah, itu barangkali Desi dan Pet yang bisa saya bagikan ya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Apakah pendeta masih bisa dikategorikan sebagai garda terdepan untuk pengabaran Injil? Jawabannya ya. Pak Pendeta, berkaitan dengan kalau tadi pendeta ya harus tetap menjadi garda terdepan gitu ya. Katakan yang seperti apa? Karena kalau sekarang ini kan memang dalam kondisi sekarang ya, dalam konteks sekarang ini kan memang orang lebih nyari orang lebih nyari teknologi yang mana yang lebih menarik gitu. Katakan misalnya nih yang terjadi di lingkup GPIB aja nih misalnya gitu ya. Ketika kita bicara soal penyajian ibadah yang dilakukan oleh gereja yang satu dengan gereja yang lain gitu kan, pasti kan berbeda-beda, tergantung kemampuan juga dari setiap jemaatnya gitu ya. Karena kondisinya memang sekarang beribadahnya lebih banyak di rumah, ada keleluasaan juga bagi jemaat untuk memilih tayangan mana nih yang mau saya ambil. Ya, betul. Nggak ngelihat lagi. Saya dengan jemaat saya juga ada ibadah misalnya di channel di kanal YouTube misalnya gitu ya. Lalu saya harus memilih dan membuka channel itu gitu. Tapi karena ada pilihannya pada saat mau buka misalnya GPIB Galilea Cilacap, sebelum buka itu ternyata sudah ada nih banyak GPIB lainnya dan ternyata lebih menarik gitu. Katakan saja dari tampilan depannya saja sudah menarik, orang akhirnya milihnya yang itu gitu. Sehingga akhirnya sudah tidak bisa lagi dikondisikan supaya persekutuannya tetap jalan gitu ya, walaupun ya tetap di rumah masing-masing gitu. Karena kan ketika kita kalau kita menyajikan sebuah pelayanan lalu kemudian katakan dalam sebuah komunitas jemaat kemudian ngomong tadi firman Tuhannya kata Bu Pendeta begini gitu ya, tapi tiba-tiba ada yang ngomong saya ngelihat si Pak Pendeta ini dan Pak Pendeta itu, loh gimana sih kok malah melihatnya? Jadi gimana tuh Pak Pendeta untuk menghadapi yang seperti, karena kan kita nggak bisa ngelarang juga jemaat hanya boleh melihat gitu kan, nggak bisa juga ya. Nah lalu bagaimana sikap kita sebaiknya gitu ya, sebaiknya di dalam menghadapi yang seperti ini? Iya, setiap orang kan bebas untuk memilih ya. Itu yang kita tidak bisa batasi. Walaupun demikian, tentunya pilihan yang dilakukannya itu tentunya juga harus sesuai dengan apa yang ia pahami dan dia yakini. Jadi jangan hanya karena ikut-ikutan atau latah gitu ya. Lihat ini ada satu tayangan ibadah dari gereja tertentu bagus dan khotbahnya pun menarik dan sebagainya, lalu akhirnya jadi ikut-ikutan. Lalu dia sendiri tidak punya sikap menentukan dirinya sendiri, padahal dia sudah menjadi satu warga jemaat tertentu di mana ia dilahirkan, dibesarkan, bertumbuh di jemaat itu. Jadi
Saya tuh ingat mentor saya dulu itu selalu mengingatkan, setialah kepada gereja. Artinya di mana kita di situ melayani, di mana kita di situ bersekutu dan kita bertumbuh, disitulah kita setia kepada gereja kita itu. Artinya bahwa ini yang harus dipegang dan juga diperhatikan oleh setiap warga jemaat itu ya. Nah, masing-masing jemaat tentunya memiliki keterbatasan sumber daya manusianya dan juga hal-hal yang lainnya itu ya, yang kadang-kala memang ada rasa tidak puas dengan apa yang sudah disuguhkan atau disajikan oleh gerejanya itu. Tapi itulah artinya kekurangan kelemahan yang ada itu sesuatu keniscayaan, artinya di setiap jemaat itu ada. Tapi sekarang tinggal bergantung kepada kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kesetiaan kita kepada gereja? Ya, artinya kita tetap memelihara persekutuan itu untuk tetap menjadi satu warga jemaat, warga gereja yang ikut membangun kehidupan persekutuan jemaat di mana ia menjadi warga jemaat di situ. Jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing orang, guys, kalau saya itu. Artinya sejauh mana loyalitas dia, kesetiaan dia pada gereja di mana ia dilayani dan bertumbuh di situ. Jangan jadi warga jemaat yang menjadi kudu loncat sana, loncat sini. Lalu dengar orang itu bagus, menarik, lompat lagi ke sana. Di sana ada begini. Jadi tidak punya pendirian, tidak punya sikap gitu. Ya. Jadi kalau dibilang suruh memilah, itulah hak setiap orang, tapi ia didasari dengan satu keyakinan dan pemahaman pilihan yang dia lakukan itu. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Itu barangkali. Tapi Pak Pendeta, mungkin nggak kalau katakan sebagai seorang pendeta nih kita ya, sebagai pendeta, lalu kemudian melihat itu sebagai sebuah kritikan membangun, katakan begitu ya, ketika misalnya warga jemaat kita akhirnya merasa lebih asik gitu ya, merasa lebih asik dengan apa yang disajikan oleh jemaat lain gitu, atau yang disajikan dari jemaat lain, karena mungkin gitu ya, karena mungkin entah itu secara teknologi kemampuan di jemaat kita kurang gitu ya, atau bisa jadi juga karena kebosanan mereka ngeliatin pendetanya itu terus gitu ya, sekali-sekali lah ngeliat pendeta yang lain gitu ya, mungkin juga karena itu, atau karena kadang-kadang begini, kalau di jemaat itu kan ada yang suka milih yang khotbahnya lucu gitu ya. Kalau pendeta saya tuh khotbahnya tegang, bikin saya stres gitu ya. Jadi saya milih yang banyak joke-nya aja lah gitu ya. Akhirnya membuat dia memilih yang lain gitu. Jadi bukan karena emang kutu loncat, tapi karena akhirnya sajian yang ada di depan dia itu tidak semenarik yang diharapkan gitu kan. Lalu kemudian akhirnya memilih yang lainnya gitu. Nah kira-kira apakah perlu juga kita sebagai pendeta misalnya atau pemimpin dalam sebuah jemaat itu berpikir ini sebuah kritik atau katakan sebuah masukan yang sangat positif yang seharusnya juga gitu ya, tidak kemudian kita akhirnya tadi yang kata Pak Pendeta meniru-niru ya gitu ya, meniru yang lainnya, tapi paling tidak kita mencoba melihat hal-hal yang sebenarnya diharapkan oleh warga jemaat kita gitu, atau kehausan mereka di bagian mana sih? Oh, di bagian tampilan-tampilan yang harus menarik misalnya ya, kita cukupkan dengan minuman yang menarik tadi misalnya gitu. Kira-kira gimana tuh Pak Pendeta? Iya, tadi saya katakan bahwa kita setiap jemaat atau gereja tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan itu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kalaupun ada masukan, ada saran, ada kritikan yang intinya adalah konstruktif, membangun, kenapa tidak? Itu kita selalu membuka untuk hal itu ya. Demi apa? Demi kemajuan daripada kehidupan jemaat kita itu. Nah, namun poinnya yang saya katakan begini, bahwa di tengah situasi dan kondisi saat ini, tentunya banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak hal yang perlu kita kembangkan, banyak hal yang perlu kita koreksi itu ya. Namun satu hal kembali bahwa kita sebagai warga gereja atau sebagai warga jemaat tetap tunjukkanlah kesetiaan kita kepada gereja gitu. Itu aja sih intinya yang saya mau sampaikan, supaya kita
ya namanya pengajaran bisa juga mempengaruhi kehidupan seseorang, akhirnya bisa terombang-ambing atau mungkin bisa saja membingungkan ya. Ini begini itu begitu dengan pola ibadah atau tata ibadah yang berbeda, lalu ya bisa timbul kebingungan dan juga karena mungkin ya namanya jemaat dimanapun saya kira mereka seringkali banding-bandingkan, bukan hanya banding-bandingkan gedung gerejanya, tapi juga banding-bandingkan juga pendetanya, khotbahnya dan sebagainya. Itu sih sah-sah saja, oke-oke saja, tapi artinya kita perlu menyadari bahwa kembali setiap jemaat atau gereja itu tentunya masing-masing punya kekurangan dan kelebihan yang ada. Yang tentunya ketika itu memang satu masukan kritik, kenapa tidak untuk kita juga melakukan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan Pet. Sorry. Ya apa-apa, Kades. Karena menarik. Iya, maksudnya menarik jawaban-jawabannya. Artinya memang harus tetap terbuka ya, terbuka terhadap setiap masukan, karena toh ini juga untuk pengembangan diri, tapi juga untuk mengembangkan jemaat kita gitu ya. Ya. Nih Pak Pendeta nih, keren. Gimana Pak? Atau kalau aku jadinya gini, maksudnya bicara soal membandingkan itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang mempertandingkan ini. Sehingga ditandingkan ini, padahal kan ini bukan perlombaan. Dan kalau bicara soal ibadah digital, ini bukan sebuah tontonan ya. Kalau pinjam judul papernya Kak Desi itu ya, ibadah itu kan harusnya menuntun, tuntunan gitu. Lebih jauh pada hal tersebut dan esensi dari ibadah. Tapi memang kita nggak bisa membatasi orang untuk hari ini dia ibadah, atau satu hari kadang-kadang, apalagi awal-awal ini ya live streaming ya, kita sedang live sebelum RCTI memenangkan kasus gitu. tapi memang karena mungkin kebiasaan kita ya, ketika ada yang live dia senang mengikuti ibadah satu hari jadi 5 kali dan letih sendiri dan lain sebagainya. Nah, sikap adaptif ini dengan situasi, lalu penyesuaian diri ini yang mungkin sebagai orang-orang yang memimpin di gereja ya, kita pendeta, lalu presbiter, yang lain dia kan penatua, yang lain juga harus mengarahkan, karena masing-masing orang punya corak spiritualitas yang beda. Dia mungkin suka dengan ibadah yang khotbahnya serius gitu. Saya senang dengar misalnya katakanlah pendeta emeritus ya Pak Sihite ya, dengan nada yang begitu kayak, iya kan, ada orang yang bilang, aduh kaku banget, saya tipe yang suka begitu gitu. Ada yang lawak-lawak dong, lucu-lucu. Saya suka bilang, kalau mau nonton lawak, nonton aja stand up comedy, gak usah. Masa iya kita nonton aja. Komika kan banyak pilihan tuh, nonton aja di situ. Tapi kalau mau ibadah dengar firman, dengar kami. Nah itu mungkin butuh skill Pak Pen. Butuh skill. Benar. Untuk kemudian jadi pemimpin yang bagaimana. Ini pertanyaan sebenarnya terkait dengan tema kita hari ini. Gitu. Kalau begitu, apa yang terjadi di masa pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita untuk memahami tugas kita pendeta bukan hanya bicara soal memberitakan firman ya, tapi kemudian bagaimana kita memimpin gereja ini untuk memahami apa yang seharusnya dikerjakan. Sekadar sharing aja sih tadi itu, sampai kemudian kalau begitu Pak Pen, bagaimana Pak Pen memimpin gereja lah, jemaat untuk kemudian memahami. Tadi penjelasan itu ideal sekali ya, bahwa tiap orang harus loyal dengan gerejanya. Tapi bagaimana kemudian kita memengaruhi mereka supaya mereka loyal, apalagi sekarang Pendeta Silo punya tulisan borderless church ya. Itu tanpa tembok memang sekarang ini. Kita nggak bisa hari ini kita pimpin di mana-mana, sekarang kan lewat Zoom sudah jalan. Nah, bagaimana Pak Pen sebagai pemimpin di gereja saat ini kemudian mengelola atau memaknai jiwa kepemimpinan itu
dan itu mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang ini lumayan loh, banyak yang nonton, ada 2.100 orang yang menyaksikan. Luar biasa. Terima kasih teman-teman, kalau mau komen silakan kok ya, kalau mau komentar, mau tanya, Pak Pen Daniel orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Luar biasa. Silakan Pak Pen. Iya, bicara tentang pemimpin dan kepemimpinan itu ya. Jadi kalau mau uraikan tentang pemimpin, itu adalah satu peran seorang dalam sistem suatu organisasi atau kelompok. Nah, kalau bicara kepemimpinan itu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Untuk apa maksudnya? Adalah untuk supaya orang itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Jadi antara pemimpin dengan yang dipimpin, gitu ya, harus bekerja sama guna mencapai tujuan dan sasaran. Dan disinilah sebenarnya peran dari kepemimpinan seseorang. Dan kepemimpinan setiap orang tentunya punya model ataupun corak atau tipe masing-masing itu ya. Namun saya mau katakan bahwa kepemimpinan ini memegang peranan yang sangat penting, Pendeta Desi dan juga Pendeta Petrus. Dan itu juga sangat menentukan maju mundurnya suatu organisasi atau ruang lingkup kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin itu. Ya. Nah, saya coba menginventarisir ini berdasarkan pengalaman sih yang saya coba lihat dan coba saya cermati itu. Kegagalan seorang pemimpin itu biasanya disebabkan karena terkadang ia salah dalam hal mengambil keputusan dan juga salah dalam menjalankan keputusan itu. Ya. Lalu juga tidak dapat menjadi contoh dan teladan. Nah, ini hal yang kedua yang saya mau garis bawahi. Ini mungkin terlalu idealis, tapi ya kenyataannya harus demikian itu. Karena sebagai seorang pemimpin dalam kepemimpinannya itu, dalam perkataannya, dalam tindakannya itu harus dapat menjadi contoh dan teladan yang baik gitu ya untuk yang dipimpinnya itu. Kalau misalnya tidak bisa dijadikan contoh dan teladan yang baik untuk yang dipimpinnya itu, berarti ia tidak berhasil di dalam tugas sebagai seorang pemimpin. Nah, ini barangkali dalam situasi dan kondisi sekarang ini yang kita sedang hadapi dalam masa pandemi COVID-19 ini, sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan pola kepemimpinannya itu ya harus lebih bersikap empati dan juga tentunya peka gitu ya terhadap kondisi dan situasi orang yang dipimpinnya itu. Ini karena situasi dan kondisi ini kita mengalami berbagai macam pergumulan dan kesulitan dalam segala hal ya, sehingga disinilah dibutuhkan peran seorang pemimpin dalam kepemimpinannya itu yang memang harus selalu peka dan juga empati terhadap orang yang dipimpinnya itu. Saatnya lah kita saat ini coba melihat lebih jauh apa sesungguhnya yang memang sedang digumuli atau sedang dibutuhkan oleh orang yang kita pimpin itu. Jadi kepentingan pribadi lalu kepentingan keluarga ini barangkali harus dinomorduakan ini. Lebih mengutamakan bagaimana kita concern dan melihat situasi kondisi yang dihadapi oleh orang yang kita pimpin itu. Selain peka, empati juga harus solutif. Artinya bukan hanya sekedar bilang kasihan, bilang empati, tapi tidak ada solusi, gitu ya. Jadi hal empati juga peka, tapi juga solutif. Ada solusi yang diberikan ya,
kepada orang yang kita pimpin itu. Jadi kalau selama ini mungkin banyak gereja memberikan perhatian, kepedulian ya untuk membagikan sembako atau kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat atau warga jemaat itu sih baik-baik saja, tapi barangkali itu bukan satu-satunya, itu salah satu ya. Artinya ada hal yang lain yang orang justru mungkin bukan tidak butuh yang namanya kebutuhan ekonomi itu, tapi mungkin ada hal yang mungkin mereka sangat butuhkan, yaitu perhatian, juga kepedulian, bukan hanya sekedar simpati tapi empati yang dalam kepada mereka. Itu yang memang harus ditunjukkan dalam situasi dan kondisi saat ini seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya itu. Jadi secara utuh, secara total, kita sebagai seorang pemimpin yang melayani itu memang harus mencurahkan segala yang kita miliki, dan juga segala apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Memang kalau itu dapat membantu mereka, itu harus kita nyatakan itu, karena memang lebih kepada hal kepedulian dan empati, memperhatikan mereka yang saat ini tengah menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Jadi kalau ditanya model kepemimpinan apa, saya sih dalam kondisi situasi seperti ini melihat bahwa kepemimpinan yang memang kita harus empati dan juga ada solusi yang diberikan kepada orang yang dipimpinnya itu. Model itu yang ini kembali lagi, ini yang menjadi contoh dan teladan yang agung, yang baik, Yesus tentunya sebagai kepala. Itu tidak bisa tergantikan itu oleh siapapun. Jadi Yesus itu sebagai pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai gembala, dia bukan dipanggil orang atau orang, tapi dia langsung sendiri yang mencari, mendapatkan dan memberikan solusi. Itu hal-hal yang dilakukan itu, saya pikir itu teladan yang agung yang harus kita teladani dalam menjalankan pola kepemimpinan yang kita lakukan itu. Itu Pendeta dan juga Pendeta Pet dalam situasi kondisi begini ya. Iya, betul. Kepemimpinan seperti itu barangkali yang bisa kita tunjukkan. Jadi ingat apa yang kayaknya dulu pernah cerita deh Pak Pendeta Daniel ini, pernah cerita waktu di Jakarta lagi banjir besar ya Pak ya. Waktu lagi musim-musimnya banjir, kayaknya ada warga jemaat kalau nggak salah yang kebanjiran juga tuh. Lalu Pak Pendeta ini ikut turun ke lokasi gitu, ke rumah warga jemaat, ikut bantu kemas, packing, bukan packing, tapi ngeberesin rumah yang kebanjiran gitu ya Pak ya. Sambil artinya mungkin karena ini yang tadi Pak Pendeta bilang, bukan hanya sekedar kasihan ya gitu ya, tapi datang lalu memberi solusi ketika mereka butuh bantuan, mungkin banyak tenaga, banyak orang, untuk bukan hanya sekedar oh iya tenang aja nanti saya doakan gitu. Biasanya kan kalau pendeta gitu ya, nanti kami doakan gitu. Kadang-kadang mereka nggak butuh cuma doa gitu, mereka butuh kehadiran gitu, walaupun mungkin kita nggak ngapa-ngapain bahkan gitu ya, tapi kehadiran kita pun sudah memberikan jawaban, kadang-kadang begitu ya, gitu ya Pak Pendeta ya. Iya, jadi memang waktu itu sebentar saya potong, baru ingat. Jadi ketika terjadi banjir, kita yang mendatangi, bukan kita yang diminta untuk datang. Jadi kita langsung datang, membersihkan rumahnya, sampai saya mengepel itu. Ya. Benar. Sampai ada warga jemaat bilang, kok Pak Pendeta ikut ngepel? Nggak usah lah, Pak Pendeta duduk aja. Saya bilang nggak bisa dong. Kalian semua bekerja, lalu saya kok kayak seperti bos gitu, lihat kalian kerja keras seperti gitu. Akhirnya kita ikut mengepel juga, membersihkan kamar mandi, lalu menjemur itu tempat tidur itu ya, karena memang sudah terendam dengan air seperti itu. Dan itu saya jujur merasakan kepuasan itu, walaupun memang capek dan juga walaupun memang ya ini sekali penat gitu ya kondisi fisik, tapi saya merasakan satu kepuasan. Saya bisa tunjukkan gitu, bukan hanya berdoa, bukan hanya tunjukkan empati ya, tetapi kita melakukan itu. Maka saya katakan ada jemaat yang merasa segan, cuma Pak Pendeta nggak usah lah, sudah nanti bajunya kotor. Saya bilang tidak, justru harus kotor. Kenapa?
ya supaya saya juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang terdampak banjir itu. Luar biasa ya. Itu pengalaman yang saya pikir, waduh, ini luar biasa. Saya mempersatu nilai yang memang menjadi pengalaman buat kehidupan saya. Saya sering kali bandingkan begini, coba itu terjadi di saya, lalu orang hanya menonton dan hanya mengatakan kasihan. Ya betapa tidak senangnya saya tentunya ya. Ketika dia bicara, mari juga kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi, ngomong tapi juga sesuatu yang kita buat, kita lakukan. Disitulah maka saya katakan tadi, kita meneladani apa yang Yesus lakukan itu. Yesus itu bukan hanya berkhotbah, bukan hanya dia memberitakan firman, tapi dia juga melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, ada satu tindakan yang dia lakukan itu. Jadi itu yang harus kita tunjukkan dalam kondisi situasi seperti saat ini. Itu Pendeta Pet dan juga Pendeta Desi. Kalau di Israel kemarin ada banjir, mungkin Yesus turun ngepel juga kayak Pak Daniel ini ya. Tapi kalau sekarang tuh orang jemaatnya ini ya nyapu ngepel, dia ini pegang kamera ya, live. Hai guys, mohon dukungan doa ya. Ya itu yang solutif kalau kata Bu Tejo ya di film pendek Tilik yang lagi heboh viral belakangan ini ya. Jadi Wong tuh yang solutif, jangan cuman sekadar simpati ya. Kalau empati itu yang memang dia bagus ya. Merasakan jauh lagi ya. Betul. Perasaan orang yang terkena pergumulan itu. Betul. Iya. Kalau ini kayaknya ideal banget ya Pendeta Daniel ini jadi pemimpin ini ya. Tapi ada yang menarik nih, ada yang sebenarnya tadi simpan nih di kepala nih yang diomongin. Harus dikeluarkan. Jangan tambah sakit kepala nanti kita ya. Iya. Tadi kan Pak Pendeta bilang kadang-kadang memang ketika kita dalam konteks kita sebagai pemimpin saat ini gitu ya, memang sikap dan sikap empati itu harus nampak, dan kadang-kadang memang harus ada yang dikorbankan gitu ya tadi ya, kepentingan diri, kepentingan keluarga kadang-kadang harus kita korbankan untuk bisa memberikan contoh keteladanan yang baik gitu ya. Nah lalu bagaimana nih Pak Pendeta? Justru saya berpikir ketika kita mengorbankan, oke lah kalau kita mengorbankan diri gitu ya, tapi kalau kita bicara soal ada yang harus dikorbankan misalnya diri dan keluarga kita, lalu ketika orang melihat ya dia keluarganya aja nggak bisa dia bantu gitu, gimana mau bantu orang gitu, kira-kira gimana tuh Pak Pendeta? Karena kadang memang panggilan ya, kadang-kadang panggilan kita besar ketika pilihannya pilihannya harus turun ke jemaat dengan kondisi yang ada di jemaat, sementara keluarga juga dalam posisi sedang membutuhkan kehadiran kita nih. Nah dalam kondisi seperti ini pilihan-pilihan yang sulit pastikan gitu, tapi dari apa yang dikatakan Pak Pendeta Daniel tadi, memang ada yang harus dikorbankan. Nah, kalau seperti ini pilihannya, yang harus dikorbankan yang mana kira-kira Pak Pendeta? Iya, saat ini memang saya bersyukur untuk keluarga itu mendukung apa saja yang saya lakukan dalam rangka pelayanan itu ya. Hanya mereka tidak pernah ngomong gitu, ini kok kita begini nggak diperhatikan, sementara kok jemaat yang lebih diperhatikan. Saya bersyukur tidak ada ungkapan seperti itu, malah mereka support gitu. Artinya ya memang seperti itulah yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan begitu ya. Tentunya ini tidak mudah untuk memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada keluarga yang memang harus mendukung, support akan tugas pelayanan kita itu. Memang betul bahwa keluarga juga harus diperhatikan, tapi saya punya pemikiran bahwa apapun yang kita lakukan terhadap siapapun, lakukanlah itu bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan itu. Jadi 1 ayat 23 ya Pak Pen ya. Nah itu Petrus hafal, saya sudah lupa, tapi saya ayatnya saya hafal, tapi di mana Petrus yang melengkapi. Jadi seperti itu. Sebaiknya memang kalau bisa jangan ada dikorbankan, tetapi itu tentunya perlu kita komunikasikan dengan keluarga selama dan sejauh ini memang untuk pelayanan apapun yang dilakukan oleh kita ya, tentunya keluarga harus menopang, dan juga tentunya keluarga harus merasa jangan saya kok dikorbankan, toh juga
ada saatnya, waktunya, ya tentunya kita juga ada untuk keluarga. Tapi ketika kita melayani di jemaat, memang kita sudah menjadi prioritas itu, ya. Kita melayani jemaat di mana kita dipercayakan itu. Jadi itu sudah menjadi satu komitmen bahwa itu yang harus kita lakukan. Itu barangkali Pendeta Desi. Jadi artinya memang nggak bisa dalam pelayanan kita hanya melayani sendiri ya, tetap harus bersama dengan keluarga, artinya keluarga yang melayani. Dan memang menariknya karena Pak Pendeta ini ibu pendeta, istri ibu Nyora juga, Nyora tapi pendeta, jadi nggak boleh Nyora sebenarnya, ibu pendeta. Jadi Pak Pendeta dengan Bu Pendeta Sandra dalam pelayanan bersama gitu ya, jadi ya pastinya gitu ya, pastinya saling memahami dalam dia melayani ya, kompak dalam melayani itu yang tapi yang menariknya memang ketika Pak Pendeta tadi bilang komunikasi itu yang perlu gitu ya, komunikasinya perlu karena memang kadang-kadang keluarga bukan karena nggak mau melayani, tapi karena mereka belum memahami, apalagi kalau misalnya keluarga-keluarga yang nggak semua pendeta. Kalau Pak Pendeta kan suami istri memang pendeta gitu ya, yang mungkin sudah tahu memahami betul dunia pelayanan, tapi bagi pasangan yang mungkin bukan pendeta gitu ya, atau anak-anak biasanya gitu ya, ya memang mereka perlu dikasih tahu gitu kan, diajarkan, dan akhirnya membuat sama-sama mengerti jadinya, oh ini dunia pelayanan kita bersama sebagai keluarga. Menarik ya, jadi memang menjadi pemimpin nih, kalau saya boleh ngelihat secara utuh yang disampaikan Pak Pendeta tadi, memimpin sebuah jemaat itu memang harus dimulai dari memimpin sebuah keluarga, bagaimana membangun komunikasi yang baik, lalu kemudian senantiasa berjalan bersama-sama seperti kita juga lakukan itu di dalam kehidupan bersama gereja gitu ya, terus komunikasi yang positif dengan warga jemaat, sehingga akhirnya sama-sama berjalan melayani gitu ya. Mantap nih Pak Pendeta, penjelasan-penjelasannya. Petrus jangan senyum-senyum doang. Iya, aku nih sambil ngecek apakah ada yang mau bertanya begitu ya, supaya kita mengisi beberapa menit terakhir ini dengan, kayaknya belum ada yang tanya Pak Ben. Ya, mungkin di waktu lumayan loh yang menyaksikan ini ya. Jadi teman-teman kami kasih kesempatan lah, kalau memang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini main teman aja nih, tahu-tahu ada yang lebih senior, iya, opa, oma ya yang menyaksikan ini. Kalau memang mau tanya dipersilahkan langsung saja di kolom komentar. Tapi kita pengen tahu sebenarnya dari Pendeta Daniel, kepemimpinan yang ideal yang Pendeta Daniel harapkan buat gereja, secara khusus lembaga tercinta lah ya, GPIB. Nah, ini kan kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sambil ya setidaknya ini bisa menjadi rekomendasi bersama lah, apa sebenarnya yang diharapkan bagi seorang pemimpin dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan dan kepemimpinannya misalnya di tengah-tengah gereja kita yang kita cintai, GPIB secara khusus. Mungkin ada yang mau di-sharingkan Pak Pen? Iya, jadi apa yang disampaikan ini mungkin terlalu idealkah atau juga bisa, tapi ini satu hal yang barangkali penting untuk diperhatikan, bahwa figur seorang pemimpin itu adalah menjadi sekali lagi menjadi contoh dan teladan bagi yang dipimpinnya itu. Dan yang utamanya adalah memimpin dengan hati, ya. Jadi situasi kondisi apapun yang hadapi, tantangan apapun yang dihadapi, ya ada COVID-19 atau tidak, dia tetap tegar dan ia tetap melayani dengan hati sebagai seorang pemimpin yang melayani itu. Ya. Saya katakan ini walaupun terkadang bisa, tetapi menurut saya inilah yang ideal gitu ya. Karena ketika kita hanya mengandalkan pikiran kita saja, mengandalkan kepandaian kita saja, lalu tidak menggunakan hati, itu tidak seimbang apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu. Sehingga mulai dengan hati itu, ya apapun yang kita lakukan, seberat apapun yang kita hadapi, tantangan zaman saat ini, maupun tantangan dalam pelayanan gereja, kita tetap ada dalam satu suasana sukacita di dalam hati itu. Karena kita percaya bahwa yang mempunyai pelayanan ini, yang telah mempercayakan pelayanan kepada kita, dia juga yang akan
memampukan dan tentunya yang akan selalu menguatkan dan menolong kita untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Jadi itu idealnya kalau menurut saya itu ya. Seorang pemimpin dalam menjaga kepemimpinan dia harus melaksanakannya itu dengan hati yang memang persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan apa yang dia kerjakan dan dia lakukan itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kaitan dengan apa yang tadi Pendeta Petrus bertanyakan. Memimpin dengan hati karena yang dipimpin juga punya hati, begitu ya Pak Pen ya. Jadi harus hati-hati. Jangan main asal aja kasih tugas. Sementara orang juga berbeban berat dan lain sebagainya. Itu menarik sekali loh. Itu yang sering terlupakan soalnya Pak Pen. Betul, karena kita hadapi banyak orang yang tegar hatinya. Ada yang hatinya itu juga kayak batu, keras dan sebagainya itu ya. Nah itu kita coba janganlah belajar untuk itu. Saya bukan melihat bahasa sudah itu, tapi saya pun belajar untuk juga supaya bisa menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang pelayan menghayati pelayanannya itu. Ya. Wah, kita diperkaya banget malam ini Pendeta Desi ya. Benar banget. Dengan guest yang tidak hanya bicara tapi punya sejuta pengalaman pasti. Orang kan bicara malam ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan yang sudah dilalui, jadi nggak cuma sekadar omong dan kosong ya, tapi ya, betul itu. Jadi selama 28 tahun saya jadi pendeta. Ya, saya bersyukur sampai saat ini dengan berbagai kekurangan kelemahan yang saya miliki, saya bersyukur kekuatan dan topangan Tuhan itu luar biasa. Saya itu kalau kembali coba lihat ke belakang itu, awalnya saya mampu nggak gitu ya melaksanakan tugas sebagai seorang pendeta. Saya awalnya merasa ini dulu ya katakanlah kurang percaya diri dan sebagainya. Tetapi setelah coba direnungkan dan juga dilalui sudah 28 tahun masa kependetaan saya itu dengan 7 jemaat yang sudah dilayani, dan semuanya itu saya bersyukuri karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Pak Pendeta, boleh iseng nggak ya? Boleh nggak nih? Artinya gini, kalau dari 28 tahun pelayanan, tadi Pendeta Petrus sudah bilang pasti banyak pengalaman-pengalaman luar biasa gitu ya yang sudah dilalui. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu tuh Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta nih, apa sih yang sampai sekarang, menurut Pak Pendeta ya, 28 tahun yang Pak Pendeta lalui itu, apa yang ternyata saya masih lemah dalam hal apa gitu? Kekurangan saya gini, kalau kita bicara kekurangan pasti kita juga banyak kekurangan, tapi kekurangan saya dalam melayani atau dalam kepemimpinan itu apa sih yang paling dan sebenarnya ini sangat dibutuhkan gitu. Iya. Jadi selama beberapa jemaat saya layani, selalu itu yang menjadi pergumulan saya dan juga mungkin rasa ketidakpuasan itu ya. Karena biasanya di jemaat itu kan ada yang senang, ada yang tidak senang, ada pelayanan yang merasa puas dan ada yang juga merasa tidak puas, ada yang juga merasa dikecewakan. Nah, hal-hal yang seperti itu saya sebenarnya menginginkan bahwa apa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan ya dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan itu semua orang dapat dipuaskan gitu ya. Tapi rupanya tidak bisa. Setiap jemaat selalu saja ada. Padahal saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Ya, kalaupun harus sampai dengan mengorbankan hati dan perasaan, tapi oke lah. Kalau untuk jemaat, kalau memang itu yang terbaik, kita akan lakukan. Tetapi tetap saja ada. Itu yang membuat saya kadang-kala ya kita ini kan bukan manusia super ya, tapi sesuatu yang ideal yang kita inginkan bahwa kehadiran kita dimanapun kita berada itu kita ingin supaya jemaat merasakan sukacita dan juga tentunya kepuasan dalam pelayanan. Nah itu yang saya belum bisa peroleh itu. Padahal sebenarnya ada satu keinginan dan harapan seperti itu ya. Tapi ya itu tadi kita akan memiliki keterbatasan itu ya dalam segala hal itu ya. Yang penting ya kita sudah melakukan hal yang terbaik dan maksimal gitu ya.
Itu saja. Kita tidak punya niatan untuk mau mengecewakan orang atau punya niatan untuk mau supaya orang menjadi benci ataupun tidak suka, dan tidak ada itu. Jadi kembali lagi saya katakan tadi ya, ketika kita melayani dengan hati yang tulus ya, Tuhan tahu apa yang memang kita lakukan dan kerjakan itu. Jadi yang sampai saat ini Pendeta Desi, di beberapa jemaat ingin selalu tapi tidak pernah tercapai. Jujur itu. Ya, sampai di pos pelayanan pun begitu. Jadi waktu di Kalbar itu kan ini pengalaman ini. Ketika saya selesai vikaris dan saat itu tidak ada yang namanya pendeta pos langsung jadi KMD. Tidak seperti yang kalian kan ada pendeta pos Pelkes dulu. Kita itu kayak terjun bebas gitu. Jadi ketua majelis jemaat membawahi 30 pos Pelkes itu. Wow. Astaga. Sosok. Dan yang paling banyak itu sebenarnya di Sanggo itu sampai 80 pos Pelkes itu lebih banyak lagi. Kita setengahnya. Nah, saat itu belum ada yang namanya pendeta pos Pelkes, yang ada itu adalah penginjil lokal. Oh iya. Pernah dengar mungkin. Jadi kalau yang ada lulusan PGA, SPG, kita angkat itu jadi penginjil lokal itu. Betul. Untuk membantu pelayanan. Jadi kalau di Kalimantan Barat itu kita bukan capek otak tapi otot. Karena lebih banyak lama berjalan. Iya. Itu saya pengalaman itu pernah dalam satu hari itu berjalan sampai 12 jam itu. Jadi bekalnya apa? Saya diajarin itu bekalnya bukan air, bukan makan tapi bawa gula merah. Itu terus udah berjalan itu supaya kita tidak haus atau kita bawa gula merah itu. Bawa motor pun motor terjungkal kita tinggalkan di hutan, besok baru diambil itu. Ketika ban bocor, bannya itu kita isi dengan rumput-rumput itu, ilalang itu supaya bisa jalan itu, karena nggak ada tukar tapal ban. Sampai begitu. Bukannya Kak Desi ini sambil inget ya pos Pelkes ya Kak Desi. Tapi seru gitu, dan ini pengalaman yang indah itu yang saya bisa ceritakan. Makanya bersyukur kalau pendeta-pendeta itu ada pengalaman ketika dia pernah melayani di jemaat-jemaat pos pelayanan kasih dia kata. Betul. Jadi bisa bercerita, ingat lagi, lihat foto-foto, waduh ini dulu seperti ini. Ya itulah kondisi pelayanan yang ada ini. Zaman susah jahiliyah. Berarti perlu nih kita undang pendeta-pendeta di pos ya buat ngobrol-ngobrol sih. Harus nih. Mereka ya. Tapi yang jelas sekarang sudah lebih baik, apalagi sudah ada handphone dan sebagainya itu ya. Betul. Saya tuh dulu ingat kalau mau telepon itu harus cari wartel itu. Astaga, zaman wartel. Wartel terus itu pun harus angkatannya ya. Di atas jam 11 supaya murah. Kasihan. Kan bisa bicara lama itu dengan keluarga itu. Sampai begitu. Itu harus jalan dulu 2 jam baru dapat wartel 1 gitu. Itu kalau wartel pun langsung bisa telepon, harus ngantri dulu. Ya seperti itulah. Teman-teman jangan membayangkan Bapak Ibu saudara-saudara jangan membayangkan 2 jam di kota besar ya, 2 jam kota besar mungkin ada macetnya. Ini di Kalbar ini 2 jam full jalan 2 jam gitu ya Pak. Nggak ada lampunya. Aduh. Ada kita bawa petromak gitu. Jadi kalau mau dekat situ harus pompa dulu itu. Kasih balon itu. Pompa dekat petromak baru bawa. Hidung sampai ke hitam ya Pak. Ya kita berjalan dalam kegelapan. Kalau misalnya pas minyak tanahnya habis sudah tengah jalan kita berjalan dalam kegelapan. Harus jadi 5 gadis yang bijaksana berarti ya. Luar biasa ini ceritanya nih Kades. Luar biasa, mantap. Ya. Makasih loh Pak Pen untuk Sama-sama. berbagi ceritanya. Boleh closing statement Kak Pak Pen untuk kita sekalian. Kak Desi juga kalau mau closing statement boleh. Kok kita host yang closing guest lah ya. Iya, kita kan host. Silakan Pak Pendeta Daniel. Ya, jadi karena temanya adalah kepemimpinan dalam gereja, hal yang harus kita benar-benar perhatikan adalah bahwa ketika kita ada dalam kehidupan jemaat, di mana kita dipercayakan dan juga ditugaskan untuk melayani,
lakukanlah itu dengan sepenuh hati, dan tentunya apa yang bisa kita berikan, bisa kita lakukan, walaupun mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, lakukanlah itu. Artinya selama Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk melakukan bagi sesama, lakukanlah yang terbaik dan selalu yang terbaik. Kenapa? Saya selalu mendasari begini, Pat dan juga Desi. Tuhan sudah begitu banyak melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, sekarang kita juga untuk memberikan yang terbaik untuk sesama. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Wah, Tuhan sudah kasih yang terbaik, tinggal kita teruskan itu ke sesama ya Pak Pen ya. Betul. Luar biasa. Terima kasih, semoga ya pasti ya kami berdua, saya dengan Pendeta Desi saja sungguh terberkati dengan percakapan kita malam ini. Amin. Pasti yang menyaksikan Garda Depan TV ini juga sungguh terberkati lewat sharing, pengalaman, bahkan masukan-masukan yang berarti ya. Ini rekomendasi yang penting untuk kita tetap setia, bukan hanya pemimpin yang setia melayani, tapi jemaat juga setia dalam tugas tanggung jawab bersama di gereja, termasuk dalam peribadahan-peribadahan yang ada, sambil kita terus membaharui diri. Apalagi sekarang di masa pandemi ini ya, perubahan, kalau kita nggak berjalan bersama-sama dengan perubahan, kita tergerus zaman. Ya, betul. Kita hilang di telan zaman ini gitu. Gitu ya, Pendeta Desi? Yes, sudah disimpulkan langsung oleh Juru simpul. Nanti kalau disimpul lagi malah kusut ya Pak. Jadi gitu. Oke. Oke. Ya, buat Bapak Ibu, saudara-saudara, dan siapapun juga yang saat ini mengikuti Garda Depan TV, kita akan jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, hari Minggu jam 8 malam. Jam 8 malam kita akan mengundang banyak pembicara-pembicara yang luar biasa pastinya, yang akan terus memberikan banyak pengalaman, tapi juga membekali kita semua, sehingga kita akan semakin lebih baik lagi, terlebih untuk gereja kita yang kita cintai. Amin. Amin. Lu pendeta banget ya. Nyanyi Mars GPIB dong. Aku aja lupa. Nggak usah lah ya. Nah, nanti kalau salah kita malu. Bener. Iya. Baiklah. Ya, kalau gitu jangan lewatkan untuk minggu depan, hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi jam 9 waktu Indonesia Tengah dan jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Jangan pernah dilewatkan karena selalu dengan sesi-sesi yang menarik. Terima kasih udah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Daniel untuk sharing pengalamannya. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih. Dah.